kasus terus. Ya, kasus terus. Kasus apa? Ya ini, nyita terus Pak di Kejaksaan Tinggi Lampung ini. Press conference terus, nyita terus, tapi enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Gunsa di Gunsan Talk. Pemirsa, saya disclaimer dulu. Ini saya pakai hitam-hitam dan dihangatkan oleh tungku kayu, ditemani kacang, singkong yang baru digali, dan kopi luwak dari Tanggamus. Nah, entah di ketinggian berapa ini dari permukaan laut, entah berapa mdpl ini. Yang pasti saya dingin. Dan hitam-hitam ini saya turut berduka cita. Kenapa? Hilangnya potensi pendapatan asli daerah ke pemerintah Provinsi Lampung. Uang apa? Ini coba kita tengok dulu ke belakang. Tahun lalu saya ngoceh terus soal PT Lampung Energi Berjaya dan PT Lampung Jasa Utama. Saya ingatkan, perlu diketahui, pemerintah provinsi punya perusahaan namanya, punya BUMD namanya Lampung Jasa Utama. Lampung Jasa Utama beranak lagi, punya namanya PT Lampung Energi Berjaya. Nah, PT Lampung Energi Berjaya ini spesialisasi kerjasama dengan PHI OSES Pertamina ya, Pertamina Hulu Energi, anak perusahaan dari Pertamina yang mengeksplorasi minyak di lepas pantai. Wilayahnya di timur, dan kerjasama ini berdasarkan Permen SDM, lupa saya nomornya, yang pasti namanya participation interest 10%, karena wilayahnya bersama-sama dengan DKI, jadi 5% dapat Lampung 5, DKI 5. Nah, kembali kepada potensi yang hilang. Saya yakin bukan potensi yang hilang, memang sudah hilang. Kenapa? Kejati Lampung ini yang selalu press conference terus menerus dari tahun lalu, dari September tahun lalu sampai September ini sudah setahun. Itu Pak Aspitsus yang tidak pernah pindah dari Kejati Lampung, selalu senang menyita, tapi nggak ada, bukan barang bukti dan tidak ada tersangka. Nah, waktu itu pernah saya bicarakan bahwa ini nampaknya seperti undang-undang yang digunakan perampasan aset, tapi kan undang-undang perampasan aset baru diributin pendemo kemarin, belum ketok palu. Kenapa saya bilang undang-undang perampasan aset? Asetnya disita dulu, terakhir kemarin Arinal. Baru dibuktikan, katanya menyelamatkan uang negara. Arinal kemarin 38 miliar. Nah, kalau LEB kemarin, uang disita. Kemudian LJU 59 kalau nggak salah, LEB itu 23 miliar. Terus dengan total aset-aset yang dari pengurusnya, dari direksinya, jadi 85-an miliar. Nah, bunga Bank Lampung aja depositonya 6% per tahun, jadi kurang lebih setengah persen lah per bulan. Uang 60 miliar itu 300 juta per bulan. Nah, saya bertanya dengan Pak Aspitsus Armen, itu uangnya kemana Pak? Kalau 12 bulan itu 300 juta aja nggak? Itu 3,6 miliar, uangnya kemana? Potensi merugikan negara nggak? Merugikan negara. Saya bukan menuduh, ini kan hitung-hitungan. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ini udah setahun Pak, nggak kelar-kelar kasus ini. Kejati ini kan canggih. Ya, kenapa saya bilang Kejati ini canggih? Teknologi punya, orang-orang pinter gitu, sekolahnya sampai S3. Ya kan, hebat-hebat, pengalamannya tidak diragukan. Terus kenapa? Janganlah digantung-gantung. Ini perusahaan Lampung Energi Berjaya ini sudah habis kontrakan kantornya, habis dokumennya katanya
Kejati semua ya, hardware, software semua di Kejati. Tidak ada yang bekerja, kosong itu perusahaan. Nah potensinya 2023 aja 271 miliar dengan kurs 15.723 ya. Itu 17 juta dolar. Jadi 271 miliar. Nah, 2024 nggak masuk karena dari September udah kasus terus. Ya, kasus terus. Kasus apa? Ya ini nyita terus Pak di Kejaksaan Tinggi Lampung ini. Press conference terus, nyita terus, tapi nggak ada tersangka. Saya bukan melihat tersangkanya, tapi kenapa Pak ini digantung-gantung? Apa nggak itu termasuk merugikan negara juga Pak Aspitsus ini, Pak Armen ini? Kenapa saya bilang merugikan? Harusnya 2024 kan terima juga, paling nggak 200-an M lah kalau nggak 271. 2025 200 M lagi 400 M hilang. Pemprov juga ikutan juga lah. Kenapa Pemprov ikutan juga? Ini kasus jalan. Harusnya perusahaannya tetap jalan juga kayak. Dia ngurusi bagi hasil dari dana PI lah, dana PI itu dari PHOC ini harus diurusi lah, 2024 diurusi. Jangan karena kasus ini direksinya dipanggil bolak-balik atau pengurusnya dipanggil bolak-balik, tapi perusahaannya ditelantarkan. Sayang Pak Gubernur Mirja, sayang sekali ini. Seandainya dia 200 saja 2024 2025 400 miliar. Akan menambah PA di provinsi dan mengurangi yang kemarin defisit anggaran 1,8 triliun. Nah jadi untuk Kejaksaan Tinggi Lampung, Pak Armen lah yang saya sering ini jadi ingat di saya ini, Pak Armen Wijaya ini kan yang sering press conference Aspitsus. Logikanya Pak, kalau perusahaan digini yang digantung-gantung Pak, negara juga yang rugi Pak, karena ini perusahaan daerah. Aturan ada uang masuk tergantung-gantung, aturan ada bunga entah kemana bunga itu. Kan ini termasuk merugikan negara loh Pak Armen, merugikan negara juga. Jadi harusnya dengan teknologi yang sudah canggih atau dengan catatan dokumen-dokumen yang pasti sudah bisa ditemukan dua barang bukti untuk menetapkan kasus ini. Tapi ini udah setahun Pak, sama seperti Koni kemarin. Tapi karena ada tersangka, Koni kemarin bisa di pra-peradilan. Jadinya apa? Setelah pra-peradilan kedua itu Pak Agus Nompitu bebas, tidak tersangka lagi. Balik lagi dia jadi kepala dinas. Tapi nggak tahu yang satunya. Nah kasus kok digantung-gantung Pak. SP3 atau nggak P21 Pak. Kasihan digantung, kasihan juga orang yang dipanggil-panggil Pak. Bolak-balik pakai ongkos, apalagi kalau dia pakai pengacara pasti bayar. Selesaikanlah. Nah ini juga bagi DPR RI ini catatan ya, catatan penting. Ini contoh Kejaksaan Tinggi Lampung sudah mempraktekkan sita-sita bukan barang bukti dan bukan tidak ada tersangka. Ini contoh-contoh kalau mau buat undang-undang perampasan aset diketok berlaku. APH-nya harus ada sanksi, mungkin ada jadwal. Kalau 1 bulan tidak ditemukan tersangkanya atau bukan barang bukti, ya kembalikan. Kalau nggak gini sampai kapan? Nggak selesai-selesai. Ini saya orang bodoh, mohon maaf. Saya nggak tahu pasal hukumnya, tapi logika berpikirnya bahwa ketika ini digantung, uang disita, uangnya kemana? Bunganya kemana? Kemudian perusahaan ini jadi kolab, tidak ada yang ngurus untuk uang tahun 2024-2025 bersama dengan Pertamina. Karena sudah bubar ini, udah nggak ada pengurusnya lagi, direksi nggak ada, komisaris nggak ada.
Dan Gubernur Lampung kan punya tim hukum. Ya ini dijembatani lah sama Kejati ini. Seperti apa sih? Jangan digantung. Kalau tadi saya katakan merugikan negara juga, ya tentu saja. Karena nggak ada uang masuk. Terus uang itu tergantung, nggak ada pekerjaan. Nah kalau kata Pak Aspitsus bahwa ini disita untuk menyelamatkan uang kerugian negara. Nah kalau dari LEB ini saya juga sebagai orang awam bingung. Ini uang kan dari bisnis, bukan dari APBD. Uangnya dari PHEOSIS. Eksplorasi minyak dijual per barel sekian perak, sekian dolar. Dari sekian dolar itu dibagilah 5% untuk Lampung, 5% untuk DKI melalui perusahaan daerahnya. DKI yang mana-mana aja. Jadi catatan saya terakhir, ini maaf Pak Aspitsus, Pak Armen, ini saya mohon maaf betul, saya ini orang goblok Pak. Sekolah aja ya kadarnya Pak. Bapak yang orang pintar, orang hebat. Luar biasa itu. Mohon kasus tuh jangan digantung-gantung ya, termasuk kasus apapun. Cepatlah buktikan. Kalau sudah ada potensi merugikan negara, buktikan. Dan bagi Gubernur Lampung, ya PT LEB-nya diurus lah. Itu kan potensi untuk pemasukan PAD di tahun 2024-2025 kan ada. 2025 masih ada nih. Diurus agar bisa masuk. Jangan ditelantarkan seperti itu. Dan untuk DPR RI yang kemarin demo besar-besaran sampai ada yang meninggal dan tuntutan mahasiswa untuk undang-undang perampasan aset, cobalah pasal-pasalnya diteliti ulang, karena bisa contoh ini seperti yang dilakukan ke Jati Lampung, bahwa sita menyita dan sampai kapan nggak jelas, nggak ada barang bukti, kemudian belum ada tersangka juga. Ada pasal yang ditambahkan kalau disita setelah dirampas itu aset, disita 1 bulan harus terbukti. Kalau enggak untuk apa? Kan kasihan orang yang disita itu kalau memang benar punya dia. Kemudian ya tambahkanlah sanksi kalau jaksanya nggak bisa membuktikan ini dalam sebulan itu, atau dikasih waktu sampai 3 bulan atau bagaimana, kasihlah sanksi. Apalah kalau begini kan nggak ada sanksi nih. Misalnya nih kasus LEB ini tidak terbukti merugikan negara, terus jaksanya yang sudah nyita disanksi nggak? Ya enggak lah, nggak bisa disanksi. Dia aparat penegak hukum. Ini dalam proses penyidikan, penyelidikan, nggak ada masalah. Nah ini yang masalah bagi orang yang disita atau bagi institusi yang disita, masalah, nggak bisa kerja. Ya jadi Kejaksaan Tinggi Lampung, walaupun bagaimana ini kan untuk negara juga, jangan karena untuk menyelamatkan uang negara katanya, tapi ada potensi merugikan negara juga. Demikianlah speak up saya malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa makan singkong.